Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan Engkau telah mengasihi kami dari sebelum dunia ini dijadikan. Dan bahkan sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Bersyukur Engkau adalah Tuhan kami. Dan Tuhan, karena itu kami ingin terus hidup bagi Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami dalam kehidupan ini. Kami boleh terus memandang kepada Tuhan. Kami boleh terus mengikut Engkau. Dan biarlah Engkau juga yang terus menuntun kami melalui firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami merenungkan bersama-sama, Tuhan Engkau yang terus berbicara kepada kami. Dan Tuhan tolong kami untuk boleh menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan iman. Biarlah kami boleh terus dibentuk oleh firman-Mu. Dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berikan kami roh-Mu yang kudus. Supaya kami boleh memahami firman-Mu. Dan sekali lagi berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Teman-teman, pagi hari ini tema kita adalah Unleash from Lies. Tidak terbelenggu, tidak terikat oleh dusta atau kebohongan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-8. Dari ayat ke-31 sampai ke-36. Kalau teman-teman membawa Alkitab, kalau teman-teman ada Alkitab silakan dibuka. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-8 dimulai dari ayat yang ke-31. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, saya waktu kecil, mungkin sekitar berumur 3-4 tahun, waktu itu saya agak nakal. Jadi kalau tidur malam saya itu nggak mau tidur gitu ya, maunya main terus gitu ya, nggak mau tidur, masih kecil gitu ya, umur 3-4 tahun tapi ya udah nakal gitu. Jadi pada saat itu ada cici saya yang kedua, dia biasanya yang temenin saya tidur. Kami jaraknya sekitar 6 tahun kira-kira. Jadi dia yang temenin saya tidur dan ya saya nggak mau tidur, biasanya ya pokoknya nggak mau tidur gitu. Terus satu malam dia ngomong ke saya, dibilang ayo harus cepat tidur. Kalau nggak tidur nanti ada monster yang datang. Dan dia ya sengaja gitu ya nakut-nakutin, terus dia buka matanya gede-gede, wah gitu. Terus ya saya takut gitu kan, ya masih kecil gitu. Saya takut terus langsung terus tutup mata gitu. Tutup mata dan ya udah pokoknya cepat tidur supaya nggak didatangin sama monster gitu. Belakangan baru saya tahu ya itu bohong gitu ya, itu nggak benar gitu. Ya meskipun saat itu ya saya takut dan saya ayo langsung cepat tidur, tapi ya belakangan saya tahu itu nggak bohong gitu. Jadi saya dibohongin sama cici sendiri. Teman-teman kalian pernah dibohongin sama cici atau koko? Pernah? Atau mungkin dibohongin sama orang tua? Atau mungkin kalian yang suka ngebohongin orang lain? Teman-teman, seringkali dalam hidup ini
ada kebohongan-kebohongan kecil yang ya nggak terlalu berpengaruh dalam kehidupan kita. Saya masih ingat juga waktu kecil gitu ya, pernah dikatakan jangan telan biji anggur. Nanti jadi pohon di dalam perut gitu, nanti tumbuh pohon, jangan telan biji anggur atau biji jeruk atau apapun itu. Ada juga yang mengatakan jangan telan permen karet. Nanti kalau ditelan nanti ususnya itu nempel di dalam, jadi jangan telan permen karet. Teman-teman itu semua bohong. Karena saya sudah coba gitu ya memang agak nakal gitu, saya coba telan gitu. Sampai sekarang nggak ada masalah gitu. Meskipun ya saya telannya dalam jumlah yang kecil gitu ya. Tapi saya pernah nyoba, pernah telan biji anggur, pernah telan permen karet, nggak apa-apa sampai sekarang. Jadi ya itu semua ya kebohongan-kebohongan kecil gitu. Saya nggak tahu teman-teman pernah nyoba atau enggak, tapi saya sudah pernah coba. Teman-teman, kebohongan kecil seperti itu ya sudah nggak terlalu ada pengaruhnya. Tapi ada kebohongan-kebohongan yang bisa berakibat fatal dalam kehidupan kita. Contohnya ada satu orang di Amerika yang bernama Chloe Cole. Dia terlahir sebagai seorang cewek, tapi sejak kecil dia merasa dan seringkali orang-orang mengatakan dia itu tomboy. Meskipun cewek tapi katanya tomboy. Sejak umur 9 tahun dia merasa bahwa dirinya itu sebenarnya cowok. Dan ketika dia ke dokter, diafirmasi. Dan dokter mengatakan, ya meskipun kamu terlahir sebagai cewek, tapi kamu merasa dirimu itu cowok, ya nggak apa-apa. That's your gender identity. Kamu kalau ngerasa cowok, ya udah kamu cowok. Dan sejak umur 12 tahun dia melakukan transition. Dia dikasih hormon untuk menghambat pubertinya itu, bahkan dikasih testosteron. Sejak umur 15 tahun dia melakukan double mastectomy, top surgery. Dan sekarang dia nyesel. Dia kembali menjadi seorang gadis lagi. Tapi sebenarnya ya nggak bisa benar-benar balik menjadi seorang gadis. Seperti kata pepatah, nasi telah menjadi bubur. Chloe Cole, dia nggak akan pernah bisa punya anak. Nggak akan pernah bisa hamil. Nggak akan pernah bisa melahirkan. Dan nggak akan pernah bisa menyusui. Ada kebohongan-kebohongan yang bisa berakibat fatal dalam kehidupan kita. Dan karena dokter-dokter tersebut yang mengafirmasi dia ketika dia mengatakan bahwa dia merasa bahwa dirinya itu cowok, padahal sebenarnya dia seorang cewek. Dan dokter mengatakan, iya nggak apa-apa kalau kamu merasa kamu itu cowok, ya nggak apa-apa kamu itu cowok. Dan ini adalah kebohongan-kebohongan yang berakibat fatal buat Chloe Cole. Dan dia telah mengalami itu. Teman-teman, apa kebohongan yang mengikat kita sekarang ini? Mungkin ada kebohongan-kebohongan yang mengikat kita juga. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat ada 2 kebohongan yang fatal. Yang pertama, kebohongan yang pertama ini berkaitan dengan free will, kehendak bebas kita. Mungkin ada yang mengatakan kamu punya free will, kamu punya kehendak bebas. Kamu punya pilihan, kamu mampu memilih. Kamu bebas melakukan apa saja karena kamu punya free will. Tapi teman-teman, izinkan saya mengusulkan. Coba kita pikir sama-sama. Ketika kita ingin melakukan sesuatu dan kita bebas melakukannya, apakah kita benar-benar bebas? Saya ulang lagi ya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, ada suatu hal yang kita ingin untuk lakukan dan kita bisa melakukannya dan kita bebas untuk melakukannya. Apakah kita benar-benar bebas? Sebenarnya belum tentu, saudara. Belum tentu, teman-teman. Saya kasih contoh. Orang-orang yang kecanduan apa saja, kecanduan obat-obatan, kecanduan alkohol, kecanduan pornografi. Orang-orang yang kecanduan ini mereka ingin melakukan dan mereka bisa melakukan kapan saja. Bahkan mereka bisa melakukan apa yang menjadi kecanduan mereka itu di mana saja, di sekolah, di kantor, di mana saja mereka bisa melakukannya ketika mereka ingin melakukannya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar bebas? Jawabannya enggak. Enggak bebas karena mereka sebenarnya sedang diperbudak oleh kecanduan itu. Mereka akan melakukan apa saja untuk memuaskan keinginan itu. Untuk memuaskan kecanduan itu.
Dan seringkali mereka nggak sadar kalau mereka itu nggak bebas. Mereka mikir bahwa mereka bebas karena mereka bisa melakukannya kapan saja mereka mau. Tapi ketika ada dorongan itu, ketika ada, karena memang namanya kecanduan, mereka mempunyai keinginan itu dan mereka harus memuaskan keinginan itu. Sebenarnya mereka sedang diperbudak oleh kecanduan itu dan mereka nggak bebas. Nah, kebebasan sejati buat mereka yang kecanduan ini, yaitu mereka benar-benar bebas dari kecanduan mereka. Itulah yang namanya kebebasan buat mereka. Ketika mereka bisa lepas, ketika mereka bisa bebas dari apapun yang mengikat mereka itu, dari keinginan-keinginan yang harus dipuaskan itu. Itulah kebebasan buat mereka. Nah teman-teman, sama seperti kita, sebenarnya kita mikir, kita punya free will. Saya ini bebas, gue bebas melakukan apa saja. Tapi tanpa sadar, kita sebenarnya sedang diperbudak oleh dosa. Meskipun kita pikir kita punya free will, tapi free will kita itu sudah dinodai oleh dosa dan sebenarnya kita nggak benar-benar bebas. Apa kebohongan terbesar yang pernah dikatakan kepada seorang manusia? Menurut teman-teman, apa kebohongan terbesar yang pernah dikatakan kepada seorang manusia? Sebenarnya sejak awal kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ular, si iblis itu mengatakan kebohongan yang pertama dan yang terbesar kepada manusia. Ketika ular itu mengatakan, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal teman-teman kita tahu bahwa Tuhan sudah bilang dengan jelas, Allah mengatakan jangan makan buah itu. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Tapi ular bilang, gak usah percaya. Kamu tidak akan mati. Malahan kamu bisa menjadi seperti Allah. Dan manusia pada saat itu mereka lebih percaya iblis itu. Mereka gak percaya Tuhan, mereka percaya iblis. Dan mereka percaya bahwa mereka bisa menjadi seperti Allah. Bisa tanda kutip tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Maksudnya mereka bisa menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat itu tanpa Tuhan. Sama seperti Tuhan tahu apa yang baik dan apa yang jahat karena Tuhan sendiri yang menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Mereka bisa menjadi seperti Allah. Menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat. Dan sejak saat itulah sebagai manusia kita semua seakan-akan kita playing God. Kita berpikir kita ini Allah. Kita berpikir kita bisa hidup tanpa Allah. Gak usah dengerin lagi apa yang Allah bilang. Kita bisa menentukan sendiri kok. Kita ini adalah Allah. Nah teman-teman, inilah akar dari dosa itu. Apapun dosa yang kita lakukan semuanya berakar dari ini. Semuanya dimulai dari kebohongan bahwa kamu bisa menjadi seperti Allah. Kamu bisa menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat. Dan kamu tidak perlu Allah lagi. Inilah akar dari dosa. Dan sampai sekarang kita terikat oleh dosa ini. Sekali lagi mungkin kita pikir kita adalah orang-orang yang bebas. Tapi kalau kita berdosa sebenarnya kita sedang jadi budak dosa itu. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan tadi. Ketika kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dengan kata lain diperbudak oleh dosa. Dan kita nggak sadar. Sama seperti orang yang kecanduan itu nggak sadar bahwa mereka sedang jadi budak kecanduan itu. Kita juga nggak sadar bahwa kita sedang diperbudak oleh dosa. Sama seperti orang Yahudi pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada mereka. Mereka berkata bahwa kami adalah keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tapi teman-teman, apakah benar? Apakah benar orang-orang Yahudi tidak pernah menjadi hamba? Apa yang terjadi di Mesir? Kenapa Tuhan mengutus Musa? Karena orang-orang Yahudi pada saat itu sedang diperbudak. Mereka sedang menjadi hamba di Mesir. Tapi mereka nggak sadar, mereka lupa. Dan di sini mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Mereka lupa. Mereka pernah diperbudak di Mesir. Dan sama seperti kita sekarang, mungkin kita berkata bahwa kita bebas, kita bisa melakukan apa saja, kita bisa memilih apa saja. Tapi kita nggak sadar bahwa kita sedang jadi budak dosa.
Contohnya teman-teman, hal yang paling gampang, pornografi. Bagi kita yang bergumul dengan pornografi, kita tahu bahwa itu hal yang salah. Kita tahu bahwa itu adalah dosa. Tapi faktanya kita tetap ingin melakukannya. Faktanya kita sedang diperbudak oleh dosa itu. Dan kita nggak bisa bebas dari perbudakan dosa itu. Kita terus melakukannya dan bahkan saking berdosanya teman-teman, kita nggak mau dibebaskan dari dosa itu. Bahkan kita menikmati terus menjadi budak dosa. Dan bukan hanya pornografi, dosa apapun yang kita lakukan. Iri hati, kemarahan, mungkin uang atau harta yang menjadi berhala kita, mungkin status, mungkin jabatan kita, mungkin kekuasaan yang kita punya, mungkin pengakuan dari orang lain. Kalau itu jadi berhala kita, kita menikmati semua dosa-dosa ini dan itu memperbudak kita. Kita menjadi budak dosa dan kita nggak mau dibebaskan. Tapi teman-teman, kalau kita ingin bebas, bagaimana caranya supaya kita bisa bebas dan tidak menjadi budak dosa lagi? Tuhan Yesus berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau kita ingin benar-benar merdeka, kalau kita ingin bebas dari perbudakan dosa, tidak ada jalan lain. Hanya melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, anak Allah itu yang bisa membebaskan kita dari budak dosa itu. Kenapa harus Yesus? Karena dialah yang telah mati untuk mengalahkan kuasa iblis dan kuasa maut. Hanya Yesus yang telah mati untuk mengalahkan semuanya itu sehingga kita bisa bebas. Penulis Ibrani mengatakan, oleh kematiannya, kematian Tuhan Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka. Membebaskan kita yang mungkin terus-menerus takut, yang mungkin masih diperbudak oleh dosa. Hanya dengan jalan itu, karena Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita. Jadi teman-teman, pertanyaannya pada pagi hari ini, apakah kalian pikir bahwa kalian punya free will? Di satu sisi memang benar, kalian punya free will, kalian bebas untuk memilih. Tapi jangan salah, ketika kalian memilih, free will itu sudah dinodai oleh dosa. Dan meskipun kita berpikir bahwa kita punya kehendak bebas, ternyata kita sedang diperbudak oleh dosa. Karena itu pagi hari ini izinkan saya kembali mengajak. Teman-teman, kalau kalian sadar bahwa kalian sedang diperbudak oleh dosa, datanglah kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus, hanya Dia yang bisa membebaskan kita dari dosa kita. Hanya Dia yang bisa melepaskan kita dari semua ikatan dosa. Percaya kepada Tuhan Yesus. Datang kepadanya, akui semua dosa yang begitu mengikat kita. Minta Tuhan bebaskan kita. Dan kita percaya bahwa Dia bisa membebaskan kita. Sama seperti kata lagu, who the Son sets free, oh is free indeed. Kalau memang anak itu memerdekakan kita, maka kita merdeka. Maka kita bisa bebas. Ini hal yang pertama saudara, teman-teman, kita harus sadar. Seringkali ada kebohongan bahwa kamu itu bebas, kamu bisa melakukan apa saja. Tapi jangan salah, itu adalah kebohongan. Karena sebenarnya kita nggak bebas, kita sedang diperbudak oleh dosa dan kita harus datang kepada Tuhan, minta Tuhan membebaskan kita. Tapi teman-teman, kalau kita sudah percaya dan kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, masih ada satu kebohongan lagi yang mungkin mengikat kita yang berakibat fatal. Dan kebohongan yang kedua ini berkaitan dengan identitas kita. Seringkali mungkin ada yang berkata, kamu itu orang berdosa, kamu gak layak dikasihi, kamu gak layak jadi anak Tuhan. Dan kita berpikir iya ya, emang gue sadar sih gue ini emang begitu berdosanya. Gue gak layak jadi anak Tuhan. Atau gue ini emang gak bisa apa-apa, gue gak bisa berubah, terus-menerus berdosa. Gue gak bisa. Dan gue gak pantas dikasihi sama siapapun. Tapi teman-teman, ini adalah kebohongan. Teman-teman tahu kisah anak durhaka yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di Lukas pasal 15? Tahu ceritanya? Ada anak yang saking durhakanya dia minta warisan dari ayahnya. Bahkan ayahnya itu masih hidup, tapi dia sudah minta warisan. Dan dia minta
Dan dia ternyata dapat juga warisannya itu. Kemudian dia pergi berfoya-foya menghabiskan semua duitnya. Sampai akhirnya udah nggak ada apa-apa lagi. Bahkan dia sampai kelaparan. Dan ketika dia sudah mau mati karena kelaparan itu, baru dia ingat akan ayahnya. Baru dia ingat untuk pulang. Tapi ketika dia pulang, dia sadar bahwa dia sudah berdosa, dia sadar dia sudah bersalah. Dan dosa itu membuat dia bukan hanya merasa bersalah, tapi juga merasa malu. Dan ini yang dia katakan kepada ayahnya. Dia berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Dan memang benar, pada saat itu memang dia tidak layak lagi menjadi anak bapaknya. Karena dia seakan-akan sudah menganggap bapaknya itu sudah mati. Dia sudah minta warisan, memang dia adalah anak yang durhaka. Dan dia sudah pergi menghabiskan semuanya. Sampai sudah desperate, sampai sudah putus asa, sampai sudah nggak ada apa-apa lagi. Baru dia datang kembali kepada ayahnya. Memang dia sudah tidak layak lagi disebutkan anak bapaknya itu. Tapi apa yang ayahnya lakukan? Ayahnya itu nggak peduli dengan semua yang dikatakannya itu. Ayahnya nggak peduli dengan dia mengatakan aku tidak layak lagi dan sebagainya. Tapi malah ayahnya itu meminta hamba-hambanya untuk membawa jubah, cincin, sepatu. Semuanya itu adalah tanda penghormatan pada saat itu. Dan dia dipulihkan kembali statusnya sebagai anak. Dia dipulihkan sebagai anak dari bapa itu. Meskipun dia tidak layak. Tapi dia dipulihkan dalam relasi. Identitasnya tetap adalah anak bapa itu. Bagi sang bapa, dia tetap anak. Memang dia telah berdosa. Memang dia telah tinggalkan bapaknya. Tetapi ketika dia kembali, dia diampuni, dia dipulihkan. Nah jadi teman-teman sebenarnya kita sama seperti anak itu. Kita semua telah berdosa. Dan kita memang tidak layak dianggap anak-anak Tuhan. Tapi Alkitab firman Tuhan berkata pada waktu kita masih lemah, ketika kita masih nggak bisa apa-apa, Kristus mati untuk kita orang-orang durhaka. Dan sekarang Paulus berkata tidak ada penghukuman lagi bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Teman-teman bisa lihat ya, sekali lagi kata yang sama, merdeka, membebaskan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bukan hanya anak yang membebaskan kita, tapi juga roh Allah sendiri membebaskan, memerdekakan kita. Dan ini bukan roh perbudakan yang bikin kita takut lagi. Tetapi roh yang membuat kita menjadi anak Allah. Dengan roh ini, roh bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita bisa berseru, ya Bapa, ya Aba. Nah jadi sekali lagi teman-teman, memang seperti kata lagu, who the Son sets free, oh is free indeed. I am a child of God. Yes, I am. Dan inilah faktanya, inilah kebenarannya. Jangan sampai kita terikat dengan kebohongan itu. Jangan sampai kita percaya semua kebohongan bahwa kamu tidak berharga, kamu tidak layak, kamu gak layak dikasihi, kamu gak bisa apa-apa. Ingat faktanya, kamu adalah anak-anak Allah. Kamu meskipun tidak layak telah dikasihi, telah diampuni, telah dipulihkan dalam relasi dengan Bapa. Jangan percaya bahwa gue gak bisa berubah. Dari dulu memang gue begini, gue memang berdosa, sampai sekarang masih berdosa, akan terus melakukan dosa yang sama, gue gak bisa berubah. Gue gak pantas dikasihi. Jangan percaya semua kebohongan itu. Faktanya sekarang kita adalah ciptaan baru dalam Allah. Di dalam Kristus yang lama sudah berlalu. Memang teman-teman, selama kita hidup dalam dunia ini kita masih saja melakukan dosa. Tapi faktanya you can change. Ingat lagi identitas kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ketika kita membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, di situ Paulus menuliskan beberapa dosa-dosa. Dan dia mengatakan jangan sesat, jangan mau ditipu. Memang orang-orang seperti ini ada pencuri, pembunuh, pemfitnah, yang melakukan zina dan sebagainya. Dia mengatakan orang-orang ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan dia mengatakan kamu pun dahulu demikian. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan.
Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi inilah identitas kita sekarang. Kita bukan hanya orang-orang yang berdosa, tapi orang-orang yang sudah disucikan, sudah dikuduskan, sudah dibenarkan. Inilah identitas kita. Dan kita bukan hanya mengalami suatu transisi, berusaha mengubah apa yang kelihatan, bukan. Tapi kita mengalami transformasi dari dalam. Oleh roh Allah sendiri yang mengubah kita dari dalam. Sehingga sekali lagi jangan percaya semua kebohongan itu. Dulu mungkin kita terikat kebohongan. Tapi sekarang kita sudah dibebaskan. Dulu mungkin kita berpikir bahwa kita memang orang yang berdosa, gak bisa berubah. Tapi sekarang kita sudah dikuduskan. Ingat sekali lagi. Who the Son sets free, oh is free indeed. Inilah identitas kita. You are who God says you are. Kalau Tuhan mengatakan kamu adalah anak-anak Allah, itulah identitas kita. Kalau Tuhan mengatakan kamu adalah orang-orang kudus, itulah identitas kita. Jangan percaya semua kebohongan. Teman-teman, kita baru saja mengatakan apa yang menjadi pengakuan iman kita bersama. Kita mengatakan aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus. Itulah kita semua, orang-orang kudus. Kita bukan lagi orang-orang yang berdosa. Jadi jangan percaya semua kebohongan itu. Jangan lagi terus diperbudak oleh dosa. Kita adalah orang-orang kudus. Kita adalah anak-anak Allah. Teman-teman, saya ingin menutup dengan satu cerita. Dulu ketika istri saya pertama kali ke Singapura untuk kuliah. Ketika keluar dari Changi Airport itu, mungkin teman-teman yang kalau pernah ke Singapura tahu ya. Keluar dari Changi Airport dan kemudian melihat ada bangunan seperti ini. Waktu itu dia dijemput oleh cicinya. Jadi cicinya udah kuliah duluan di Singapura, kemudian dijemput oleh cicinya. Ketika keluar naik taksi, kemudian cicinya mengatakan, tahu nggak itu gedung apa gitu? Tahu nggak di sana ada apa? Ya dia pertama kali datang, dia ya nggak tahu gitu. Terus cicinya bilang, oh itu ada gedung, kalau lihat di atasnya itu kan ada kayak bola golf. Di bagian sana itu ada lapangan golf. Terus istri saya, oh iya percaya aja. Tapi teman-teman itu bohong. Karena memang gak ada lapangan golf di samping Changi Airport. Mana ada lapangan golf di samping airport. Tapi dia gak tahu. Jadi ya ketika dikatakan seperti itu dia, oh ya percaya saja. Oh oke, percaya saja. Nah teman-teman, inilah masalahnya. Kalau kita gak tahu, ya kita gak tahu. You don't know that you don't know. Dan inilah bahayanya ketika kita disodorkan dengan berbagai kebohongan dan bahkan mungkin half lies. Kebohongan-kebohongan yang dibalut dengan kebenaran sehingga terdengar benar, kita percaya saja. Karena kita nggak tahu apa yang benar. Inilah masalahnya. Bagaimana kita tahu supaya kita tidak terjebak dengan kebohongan ini? Bagaimana kita tahu apa yang benar itu? Kembali kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Di dalam Yohanes pasal ke-8 itu. Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi di sini kita lihat bahwa kita memang harus belajar. Yang namanya murid, ya memang harus belajar karena namanya murid. Bahkan saya yang sebagai guru Injil, kalau saya murid Kristus, saya tetap harus belajar. Dan kita semua harus terus belajar firman Tuhan. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau kita masih terus dibohongin, dan kita nggak tahu kebenaran, mungkin karena kita nggak pernah belajar firman. Mungkin karena kita menganggap sepele firman Tuhan itu. Mungkin karena kita berpikir bahwa, oh saya kan bukan seorang rohaniwan, saya bukan hamba Tuhan, jadi saya nggak perlu belajar firman Tuhan. Tapi apakah teman-teman adalah murid? Karena kalau murid Kristus harus belajar. Nah jadi saya ingin mengajak kita, kalau memang kita nggak tahu kebenaran itu, mari kita terus belajar firman Tuhan supaya kita tahu. Jangan sampai dibohongi sama seperti Adam dan Hawa. Di awal ketika iblis itu mengatakan, kamu nggak boleh makan semua buah-buahan dalam taman ini ya. Mereka bilang, oh boleh, tapi ada satu buah yang gak boleh. Dan iblis itu
ya dengan liciknya mengatakan ya kamu tidak akan mati kalau makan buah itu. Dan mereka makan. Sekali lagi teman-teman, mari kita belajar. Teman-teman mungkin ada dari kita yang terluka karena pernah dibohongin. Ada dari kita yang mungkin karena dibohongin kita merasa kecewa, kita merasa sakit hati, ada kepahitan. Kalau memang benar demikian, mari kita datang kepada Tuhan, biar Tuhan yang pulihkan kita. Biar Tuhan yang membebaskan kita dari segala kebohongan itu. Kalau mungkin ada dari kita yang merasa ragu, apakah kita tahu ini benar atau enggak, ini bohong atau enggak, jangan khawatir. Kembali kepada Tuhan, datang bersandar kepada Tuhan, terus belajar firman Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yang terakhir, kalau ada dari kita yang tahu bahwa selama ini kita percaya kebohongan, karena kita masih terikat oleh dosa, mari bertobat. Kembali kepada Tuhan, jangan terus percaya kebohongan-kebohongan yang terus mengikat kita itu. Dan saya akan tutup dengan 3 pertanyaan refleksi ini, biarlah kita ketika nanti selesai ibadah, ketika kita keluar dari ruangan ini, ketika kita pergi makan dalam seminggu ke depan, mari kita terus pikirkan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa kebohongan yang sedang mengikat saya sekarang? Mungkin ada kebohongan-kebohongan yang masih mengikat kita. Mari coba kita pikirkan, kita renungan. Apa kebohongan yang masih mengikat kita? Bagaimana saya bisa dibebaskan dari kebohongan tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana saya bisa tahu kebenaran yang memerdekakan saya dari kebohongan? Teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tentang firman Tuhan pada hari ini, setelah selesai ibadah saya akan ada di depan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan boleh datang ke depan, boleh tanya saya di depan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh memerdekakan kami. Bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah membebaskan kami dari segala dosa, dari segala kebohongan yang mengikat kami. Bersyukur kuasa Tuhan lebih besar dan karena itu Tuhan sanggup membebaskan kami. Tapi Tuhan pada saat yang sama kami sadar bahwa seringkali kami masih terikat oleh kebohongan-kebohongan. Dan itu yang membuat kami tidak setia kepada Tuhan. Membuat kami tidak taat kepada Tuhan. Tuhan kami mohon sekali lagi supaya Engkau yang membebaskan kami. Dan tolong kami Tuhan untuk tidak melupakan siapa kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus. Orang-orang yang sudah dikuduskan. Dan karena itu kami bisa berubah. Kami bisa taat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan sekali lagi untuk tidak percaya semua kebohongan-kebohongan yang mungkin telah dikatakan kepada kami yang masih mengikat kami. Dan biarlah kami boleh terus percaya apa yang Tuhan katakan. We are who you say we are. Dan biarlah ini yang menjadi dorongan dan motivasi bagi kami. Kami boleh dilepaskan dari segala dosa kami boleh berhenti dari segala dosa kami. Dan kami boleh terus hidup taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Biarlah Engkau yang menyempurnakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur.